Lembaga pemeriksa Standard & Poor's S&P mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook negatif. S&P beralasan prospek pertumbuhan ekonomi masih kuat, namun di sisi lain S&P juga melihat ada risiko fiskal dan risiko eksternal terkait pandemi COVID-19 yang perlu menjadi perhatian. S&P memperkirakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi pada 2022 seiring percepatan program vaksinasi dan normalisasi aktivitas ekonomi secara bertahap. Sebelumnya, Fitch Ratings juga mengeluarkan afirmasi Indonesia tetap di peringkat BBB dengan outlook stabil. Moody's juga tetap memberikan rating Ba2 dengan outlook stabil. Uang beredar atau M2 Maret 2021 mencapai 6.888 triliun rupiah atau tumbuh 6,9% secara tahunan. Kendati secara bulanan, persentase kenaikan uang beredar tersebut justru melambat signifikan. Sebab uang beredar pada Februari 2021 tercatat sempat menguat 11,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan uang beredar pada Maret 2021 dipengaruhi oleh perlambatan aktiva luar negeri bersih dan perlambatan tagihan bersih kepada pemerintah pusat serta penurunan kredit. Anak usaha Telkom Indonesia, Telkomsel, akan kembali menginvestasikan dananya di Gojek Indonesia. Direktur Utama Telkomsel, Setianto Hantoro menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan Gojek mencapai 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,35 triliun rupiah. Menurut Setianto, Telkomsel masih memiliki opsi untuk menambah investasinya hingga 450 juta dolar Amerika. Sebelumnya dikabarkan, Gojek Indonesia akan merger dengan Tokopedia dan akan dilanjutkan dengan IPO di BEI. Sumber Reuters menyebut, jika merger ini terrealisasi, Telkomsel akan menjadi salah satu dari 8 investor terbesar di dunia bersama dengan Google Alphabet, Alibaba, dan SoftBank. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, merencanakan kenaikan pajak atas capital gain untuk orang kaya di Amerika. Dalam proposalnya, pajak tertinggi naik hingga 43%. Namun rata-rata kenaikan pajak sebesar 39,6% bagi mereka yang berpenghasilan 1 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Seperti yang dikutip Reuters, pajak ini mendanai stimulus 1 triliun dolar AS untuk program ketahanan keluarga selama pandemi, di antaranya pembiayaan penitipan anak, pendidikan prataman kanak-kanak, hingga cuti berbayar untuk pekerja. Jika rancangan Biden lolos di Senat, akan menjadi tarif pajak tertinggi atas keuntungan investasi sejak tahun 1920-an. Bitcoin dan uang digital lainnya berguguran pada perdagangan Jumat 23 April 2021. Dalam 24 jam, aksi jual melanda uang kripto dan mendorong pelemahan yang sangat dalam. Amblesnya harga Bitcoin dan kawan-kawan membuat 260 miliar dolar AS menguap dari pasar cryptocurrency. Vijay Iyer, Kepala Pengembangan Bisnis di Bursa Cryptocurrency Luno, menyatakan pasar uang kripto telah melambung tinggi. Tahun ini saja, Bitcoin telah meningkat 71% dan Ethereum telah melesat 200%. Sentimen lainnya yang mempengaruhi adalah indeks saham AS yang turun setelah laporan bahwa Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan kenaikan pajak capital gain. Penurunan pasar saham yang lebih luas ini memengaruhi semua aset berisiko.